Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Selamat datang di Ririwa Channel. Kembali lagi dengan aku, Nuke. Di episode 3 kali ini, Ririwa akan menceritakan sosok hantu lainnya di rumahku. Di video sebelumnya, aku menceritakan 3 sosok anak kecil. Nah, bagi yang belum menonton atau bagi yang belum mendengarkan, boleh cek di videoku sebelumnya di episode 2 ya. So, judul di cerita Ririwa malam Jumat kali ini yaitu Sosok Hantu Wanita di Rumahku. Langsung aja kita masuk ke ceritanya ya teman-teman. Kejadian pertama ini adalah pengalaman keponakanku dulu. Keponakan keduaku waktu itu dia masih kecil, umurnya sekitar 3 atau 4 tahunan. Nah, teteh ini sebagai ibunya menempati kamar di lantai atas. Yaitu bekas kamar kakak-kakakku sebelum mereka pindah keluar kota. Kamar ini adalah kamar di mana kakakku dulu pernah melihat sosok 3 anak kecil. Kalau misalkan teman-teman di sini yang sudah mendengarkan video sebelumnya, sudah tahu lah ya gambarannya seperti apa. Selayaknya kamar ini memiliki 1 jendela. Nah, dari jendela kamarnya ini terlihat 1 pohon yang berada di depan rumahku. Pohon ini cukup rindang. Kala itu di malam hari sekitar jam 9-an, ponakanku ini melihat ke arah jendela. Dia melihat keluar tepat ke pohon yang rindang itu. Tiba-tiba ponakan kecilku ini mengatakan sesuatu ke ibunya. "Mama, kenapa itu di pohon ada teteh-teteh lagi duduk?" Ibunya langsung bertanya, "Teteh-teteh apa? Kayak gimana?" Karena kakakku ini sudah ngeh bahwa ponakanku ini melihat ke hal-hal mistis seperti itu. Lalu ponakanku menjawab, "Itu ada teteh-teteh lagi duduk pakai baju putih di pohon itu." Sontak di sana kakakku langsung bilang, "Nggak ada apa-apa kok di sana." Dan langsung mengajak ponakanku untuk pergi tidur. Sebelumnya disclaimer ya buat teman-teman. Ketika aku menceritakan hal-hal aneh di rumahku ini, mungkin teman-teman di sini yang mengenalku atau yang tahu dengan rumahku ini agak parno ya. Sebetulnya aku dan keluargaku di sini sebagai penghuni rumah selama ini merasa aman-aman saja. Dan sosok-sosok ini pun tidak mengganggu atau membahayakan kami. Tapi terkadang mereka selalu menampakkan diri, entah karena mereka ingin dinotis atau ingin menyampaikan sesuatu, kita tidak pernah tahu. Itu kembali lagi ke persepsi dan kepercayaan kalian masing-masing ya teman-teman. Kejadian kedua masih tentang kamar yang berada di depan pohon ini. Ini dialami oleh keponakan pertamaku. Kakaknya dari keponakan yang aku ceritakan barusan. Dia sudah cukup besar dan sedang duduk di bangku SMP kala itu. Dia menempati kamar di lantai 1, tepat berada di bawah kamar di lantai atas tadi. Kamar ini berada di depan pohon rindang itu sendiri. Kala itu di malam hari, ponakanku ini sedang tertidur. Tiba-tiba dia terbangun karena merasa gerah. Memang ponakanku ini selalu mematikan lampu kalau misalkan dia sedang tertidur. Saat dia terbangun, dia melihat samar-samar ada yang sedang terduduk di atas besi gorden jendelanya. Dia memastikan lagi
bahwa pandangannya itu tidak salah karena ruangannya gelap. Saat itu pencahayaan hanya dari lampu tidur yang cukup redup. Saat dia memastikan apa yang dia lihat, di sana dia jelas melihat sosok wanita berambut seperti acak-acakan. Rambutnya terlihat sangat panjang, memakai baju putih panjang yang agak lusuh. Dia mengira itu adalah erep-erep atau ketindihan. Setelah itu dia memaksakan untuk bangun dari tempat tidurnya dan bergegas pindah ke kamar orang tuanya. Masih di kamar yang sama, di malam yang berbeda, kala itu salah satu kakakku yang kembar ini pulang ke rumah. Karena kami akan mengadakan acara di rumah pada saat itu. Nah, kamar kakakku ini dipakai oleh saudara jauhku. Jadi dia tidur di kamar ponakanku ini. Dia tertidur di sofa yang berada di kamar itu. Posisi sofa ini mengarah ke pintu. Saat dia tertidur karena merasa lelah, tidak lama dari itu sekitar jam 12:30 malam, dia terbangun karena mendengar ada suara seperti orang yang memaksa membuka pintu atau memainkan handle pintu. Dia melihat handle pintu itu jelas ada pergerakan. Di sana kakakku mengira akan ada seseorang yang mau masuk ke kamar. Karena tak kunjung ada orang yang masuk, dengan rasa kantuknya yang hebat, dia tertidur lagi. Tak lama dari situ, kemudian dia merasa terbangun lagi karena ada suara pintu yang terbuka. Pada saat kakakku melihat ke arah pintu, memang pintu itu terbuka dan ada seseorang yang mendorong. Ketika pintu itu sudah terbuka, dia melihat sosok wanita dengan memakai baju seperti gamis putih panjang. Sosok itu sembari memegang handle pintu. Kakakku ini tidak melihat jelas wajahnya. Yang dia lihat hanya rambutnya yang terurai sangat panjang. Sontak kakakku merasa kaget dan mengira itu adalah mimpi. Di sini dia sudah benar-benar terbangun dari tidurnya sambil berpikir yang dia lihat itu apakah benar atau tidak. Karena memang pada saat benar-benar sadar atau terbangun dari tidurnya ini, kakakku menoleh ke arah pintu dan memang pintunya itu tidak terbuka. Dia kemudian pindah ke tempat tidur dan membenahi posisi tidurnya, jadi membelakangi pintu itu. Belum sempat dia tertidur dan masih berpikir tentang keanehan yang baru saja terjadi, tiba-tiba dia merasakan ada pergerakan di belakangnya. Seperti ada sesuatu yang naik ke tempat tidurnya. Kakakku menggambarkan seperti ada seseorang yang menginjak tempat tidur itu dan naik ke atasnya. Dia merasakan kaget dan takut. Dengan memberanikan diri sambil membaca doa, sambil tidak melihat, dia meraba ke belakang untuk memastikan apakah ada orang yang ikut tidur bersamanya atau tidak. Ternyata tidak ada siapapun di sana. Sebelum kedua hal itu terjadi, ada hal-hal aneh lainnya yang terjadi juga di rumahku. Aku pernah mendengar hal aneh saat sedang berada di kamarku. Di sana, aku dan keponakan pertamaku sedang mengobrol di malam hari. Tak terasa waktu sudah menunjukkan sekitar jam 12 malam. Di tengah obrolan ini, tiba-tiba kami mendengar suara tawa dari luar jendela. Suara tawa khas wanita yang sangat melengking keras
dan cukup menyeramkan suaranya. Di sana kami sontak saling pandang-pandangan dan menyudahi obrolan kami. Lalu kami pergi untuk tertidur. Beberapa hari setelahnya, sepupuku datang ke rumahku. Sebut saja Ima. Nah, Ima ini memang sering menginap di rumahku. Dia bahkan tahu kebiasaan mama yang setiap subuh selalu masuk ke kamarku untuk ikut menyuci di kamar mandiku. Karena memang pada saat itu kamar mandi di kamar mamaku sedang dalam proses perbaikan yang cukup lama. Di suatu malam saat kami sedang tertidur, Ima ini terbangun dan merasa sudah subuh. Tiba-tiba ada yang membuka pintu kamarku dan dia melihat mama masuk ke kamarku. Dia refleks berpura-pura masih tertidur. Di sana, dia merasa heran karena mamaku ini tidak membangunkan kami. Mama ini langsung masuk ke kamar mandi. Ima dengar ada aktivitas di dalam kamar mandi. Dia mendengar jelas ada suara air yang gemercik. Tak lama dari itu, Mama keluar dari kamar mandi dengan memakai handuknya. Ima ini masih posisi pura-pura tertidur dan membuka sedikit matanya, menyipitkan matanya gitu untuk melihat ke arah Mama. Posisi Mama itu masih di depan pintu kamar mandi membelakangi Ima. Tiba-tiba Ima ini melihat kepala Mama seperti berbalik, memutar kepalanya 180 derajat, menengok ke arahnya sambil tersenyum. Katanya dia melihat senyuman Mama ini agak aneh dan berbeda. Dia buru-buru memejamkan matanya dan sambil berpikir, kenapa azan subuh pada saat itu lama sekali dan tidak juga berkumandang. Setelahnya dia tertidur kembali. Beberapa waktu kemudian dia terbangun karena mendengar suara azan subuh. Di situasi ini dia merasa heran karena dia merasa jarak dari dia terbangun dan melihat Mama tadi itu sangat lama. Tak lama dari itu, aku pun terbangun dan kami melakukan sholat subuh. Setelahnya dia langsung menceritakan hal ini kepadaku. Dan di pagi harinya saat kami sarapan, aku langsung menanyakan hal tersebut ke Mama. Ternyata Mama bilang kalau subuh di hari itu Mama tidak masuk ke kamarku dan tidak menyuci. Di sana Ima dan aku kaget, terutama Ima yang mengalami hal tersebut. Lalu yang dilihat Ima itu siapa? Hal ini bukanlah yang pertama terjadi di rumahku. Sosok yang selalu menyerupai ini sering dialami oleh beberapa orang, termasuk aku dan kakakku. Ada juga kejadian aku yang seperti memanggil Mama. Suaranya persis seperti suaraku. Pada saat Mama menghampiriku dan menanyaiku kenapa aku memanggil, nyatanya aku tidak memanggil Mama pada saat itu. Dan jelas itu bukan diriku. Di kejadian lain, di kamar lantai atas lainnya yang berada di bagian belakang rumahku, berbeda dari kamar atas yang sebelumnya pernah aku ceritakan. Di kamar ini gambarannya seperti ini. Kejadian ini terjadi di malam hari menjelang Isya. Di sana aku sedang melihat kakak kembarku dan kakak keduaku yang sedang bermain game di komputernya. Di pertengahan bermain game, tiba-tiba kakak keduaku ini bilang kalau dia ingin BAB dan turun ke bawah. Aku ingat dengan jelas pakaian yang kakakku kenakan ini. Dia memakai t-shirt putih dengan celana pendek batik pada saat itu.
Beberapa menit kemudian saat kami sedang fokus ke layar komputer, kami mendengar ada suara langkah kaki naik ke tangga menuju kamar. Kami mengira itu adalah kakak yang sudah selesai dari urusan kamar mandinya. Dari layar komputer itu terlihat jelas ada pantulan seperti kakak yang mengenakan t-shirt putih dan celana pendek batiknya itu sedang lewat di belakang kami. Terasa ada hawa atau hembusan angin seperti memang ada yang lewat di belakang kami. Dia menuju ke arah tempat tidur dan terdengar suara bruk gitu. Suara khas orang yang menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Di sana aku dan kakak kembarku tidak menggubris hal itu. Dan kami melanjutkan aktivitas di komputer. Karena seperti yang aku sebutkan tadi, itu adalah kakak yang datang dan langsung rebahan di tempat tidur. Namun beberapa menit kemudian ada suara langkah kaki lagi naik ke arah tangga. Di sana muncul kakak keduaku sambil menepuk-nepuk perutnya dan berkata, leganya. Sontak kami di sana langsung kaget dan saling menukar pandang. Salah satu kakakku yang kembar ini refleks menoleh dan mengecek tempat tidur. Di sana dia kaget karena tidak melihat ada siapa-siapa. Lantas siapa yang tadi lewat di belakang kami? Hal ini juga terjadi kepada almarhum omku. Dahulu sekali, omku ini sering berkunjung ke rumah. Kejadiannya di malam hari selepas Isya. Almarhum om hendak melakukan sholat Isya. Di pertengahan sholatnya, tiba-tiba ada suara mama, tapi tidak terdengar jelas apa yang mama katakan. Omku hanya fokus dengan sholatnya. Tiba-tiba ada seseorang yang ikut sholat di samping omku. Wujudnya ini seperti mama sedang memakai mukena dan melakukan sholat dengan omku. Bagi kalian yang pernah menonton film Makmum, nah kurang lebih seperti itulah kejadiannya. Selama melakukan sholat, omku ini tidak terlalu menggubris hal itu. Tanpa sadar memang setelah itu wujud mama ini sudah tidak ada. Setelah selesai sholat, beberapa waktu kemudian mama menghampiri om. Di sana omku ini menanyakan apakah mama tadi ikut sholat dengannya atau tidak. Di sana mama menjawab tidak karena mamaku belum melakukan sholat Isya pada saat itu. Hal aneh ini memang tidak terjadi lagi sekarang. Namun ada seseorang yang menyerupai di rumah kami ini, itu cukup membekas ceritanya bagi kami yang mengalami. Dan bagi kami, hal-hal yang terjadi seperti ini sudah kami maklumi. Dan sudah menjadi hal yang biasa bagi kami. Ya mungkin cukup sekian untuk cerita di episode 3 Ririwa Malam Jumat kali ini. Bagi teman-teman yang mau share cerita horornya atau bagi yang mau cerita horornya ini aku ceritakan di channel ini, boleh dikirim ke email ririwa.nukefern@gmail.com ya teman-teman. Terima kasih bagi yang menantikan cerita horor dari channel ini. Terima kasih juga bagi yang sudah support dengan like dan subscribe-nya. Jangan lupa di-share seluas-luasnya ya teman-teman. Aku Nuke pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.